ilmu yang diberikan kepada kami serta keberkahan dalamnya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepada pasien-pasien yang kami rawat, berikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka dan keluarganya dalam menghadapi sakit dan penyakitnya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada guru-guru kami, limpahkan keberkahan kepada guru-guru kami atas ilmu yang telah mereka ajarkan kepada kami. Jadikanlah ia sebagai bagian amal jariah bagi guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, terima kasih. Hari ini kita akan dengarkan Dr. Afif untuk bicara terkait CPAM. Silakan, bisa di-share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Tio, selamat pagi rekan-rekan PPDS dan Dr. Muda sekalian. Pada pagi hari ini izinkanlah saya untuk membawakan bacaan divisi torak saya yang berjudul CCAM atau Congenital Cystic Adenomatoid Malformation. Nah. Dua orang. Sini sama sini. Ngapain harus sembunyi di belakangnya si Bendito sih? Nah, tak kasih VIP seat. Menghadap sana. Enak kan? Ini premium nih tempatnya. Kalau udah dikasih tempat premium nggak pinter ya nggak tahu lagi. Berikut outline untuk bacaan saya hari ini, Dokter. Untuk sebagai pendahuluan, CCAM atau Congenital Cystic Adenomatoid CPAM atau Congenital Pulmonary Artery Malformation sebelumnya dikenal sebagai CCAM atau Congenital Cystic Adenomatoid Malformation, merupakan suatu gangguan kongenital ditandai dengan proliferasi dari yang abnormal dari bronkiolus terminal yang membentuk lesi kistik akibat gangguan perkembangan paru pada intrauterin. Biasanya ini gangguan perkembangan parunya ini terjadi pada usia kehamilan sekitar 16 minggu. Secara global, insidensi dari si PAM ini diperkirakan dari 35.000 angka kelahiran secara global, ada satu bayi yang lahir dengan si PAM. Untuk patogenesis dari si PAM sendiri, adanya gangguan atau masalah dalam perkembangan dari paru pada saat fase intrauterin, yang mana seperti yang saya sebutkan tadi terjadi pada usia kehamilan sekitar 16 minggu, yang mana ini terjadi gangguan dalam proses pembentukan bronchial tree atau trunkus bronchial. Kemudian akibat gangguan atau insult yang terjadi pada proses perkembangan dari bronchial tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya gangguan perkembangan atau kematangan dari maturasi dari bronkus, sehingga menyebabkan menurunnya atau rendahnya angka atau jumlah dari alveoli yang normal. Kemudian akhirnya karena banyaknya alveoli yang abnormal, ini menyebabkan terjadinya gangguan atau tidak adanya bronchial cartilage dan tubular glands, sehingga sehingga akhirnya terjadi struktur dari bronchiolus terminal yang tidak disertai dengan diferensiasi dari alveolar, atau sehingga alveolarnya banyak yang mengalami gangguan.
Ini seperti yang tadi saya jelaskan, awalnya terjadi abnormal lung development pada usia kehamilan 16 minggu, yaitu pada tahap pseudoglandular, sehingga nanti menyebabkan terjadinya disrupted airway branching, yang mana nanti akan menyebabkan terjadinya overgrowth dari epitel dari airway, penebalan dari epitel saluran nafas, yang akhirnya nanti diikuti dengan perubahan dari gambaran histologis dari saluran nafas. Untuk tipe-tipe dari si PEM sendiri dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama tipe 0, ini yang paling jarang terjadi, meliputi 1-3% dari jumlah kasus. Terjadinya ini pada area trakeal atau bronkial, umumnya berukuran sekitar 0,5 cm. Lalu untuk tipe 1, ini yang merupakan kasus yang paling sering terjadi, hingga mencapai 70% dari seluruh kasus. Ini kasus pada tipe 1 ini biasanya terjadi pada distal bronchus atau bronchiolis proximal. Cirinya adanya multiloculated dalam satu lobus. Untuk tipe 1 ini biasanya prognosisnya baik pasca dilakukan tindakan reseksi. Lalu untuk tipe kedua ini merupakan jenis CPEM yang paling banyak terjadi yang kedua setelah yang tipe 1. Biasanya terjadi gangguan pada bronchiolus, dan untuk tipe 2 ini biasanya juga dikaitkan dengan adanya anomali lain di organ-organ yang lain seperti agenesis ginjal, hernia diafragma dan lain sebagainya. Untuk tipe kedua ini gambarannya berupa kista kecil multiple tanpa efek massa, prognosisnya juga baik dan tidak memiliki potensi keganasan. Lalu untuk yang tipe selanjutnya yaitu tipe ketiga, dia tipe ini jarang terjadi dibandingkan tipe lain, juga berasal dari daerah bronchiolus, tetapi tipe ini melibatkan seluruh lobus dan bisa menyebabkan penekanan pada lobus lainnya. Tapi ini untuk tipe 3 ini dia prognosisnya masih baik tanpa potensi keganasan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Untuk tipe 1, untuk sis atau kistanya berukuran lebih dari 2 cm dan ukurannya bervariasi dengan prognosis yang baik. Lalu untuk tipe 2, ukurannya lebih kecil, yaitu sekitar 1 cm dengan jumlahnya yang multiple dan disertai dengan adanya kelainan atau abnormalitas dari organ-organ yang lain seperti agenesis ginjal dan lain sebagainya. Kemudian untuk tipe yang ketiga ini dia ukurannya juga kecil, kurang dari 0,5 cm dan tampak sebagai gambaran massa yang solid. Ini klasifikasi CPEM berdasarkan kriteria dari Stoker. Untuk tipe 0 ini dia terjadi pada area bronchial tree, yang mana secara gross morfologi dia didapatkan gambaran yang solid dan diffuse dan biasanya bersifat letal. Lalu untuk yang tipe 1 dia terjadi pada area bronchial dan gambaran gross morfologinya didominasi gambaran kistik. Untuk tipe selanjutnya yaitu tipe 2 terjadi pada bronchiolus terminal, dia gambarannya sebagai multisistik atau sponge-like. Lalu untuk tipe ketiga terjadi pada distal bronchiolus, yang terjadi pada gambaran morfologinya seperti massa solid yang bulky. Lalu tipe 4 dia terjadi pada distal acinar, dia terjadinya bentukannya seperti massa yang berdinding tipis. Berikut gambaran skematik dari tipe-tipe dari CPEM. Ya, untuk tadi sebenarnya secara kriteria tadi secara umum tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Lalu ini ada additional type atau tipe tambahan, yaitu tipe 0 yang
terjadi displasia dari atau genesis dari Alzheimer. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa ini berpotensi letal karena adanya gangguan dari agenesis dari Alzheimer. Lalu untuk tipe 4 ini juga dia berhubungan dengan malignansi. Untuk si PEM sendiri dia bisa terdeteksi sejak kehamilan, yang mana bisa didapatkan dari pemeriksaan USG antenatal. Lalu bila tidak terdeteksi pada kehamilan, bisa juga terjadi atau terdeteksi setelah pasien lahir dengan beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, ada X-ray, CT scan, USG dan lain sebagainya. Untuk pada gambaran pemeriksaan USG prenatal bisa didapatkan adanya kista makrosistik ataupun mikrosistik. Untuk makrosistik biasanya bisa berukuran lebih dari 5 mm, bisa single ataupun massa yang bersifat multiple. Lalu untuk mikrosistik dia biasanya berukuran kurang dari 5 mm. Untuk manifestasi klinis yang bisa terjadi untuk pada fase prenatal, dia pada USG bisa biasanya didapatkan secara tidak sengaja adanya gambaran lesi kistik. Lalu pada neonatus biasanya terjadi manifestasi klinis sebanyak 25% dari seluruh kasus bayi yang baru lahir. Gejalanya bisa berupa sesak nafas hingga ARDS. Lalu pada masa anak-anak biasanya disertai dengan gejala-gejala pneumonia seperti batuk, sesak nafas, atau bahkan sianosis. Pada pemeriksaan fisik bisa didapatkan adanya penurunan suara nafas, dada yang asimetris, atau bahkan juga bisa menyebabkan terjadinya pneumotoraks spontan. Berikut beberapa modalitas pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, bisa dilakukan X-ray, USG, CT scan, maupun MRI. Berikut gambaran yang bisa didapatkan pada pemeriksaan chest X-ray. Bisa didapatkan ada gambaran lebih lusan atau kehitaman pada area yang sakit. Berikut untuk gambaran dari CT scan toraks, bisa didapatkan adanya gambaran lesi kistik yang lebih kehitaman dibanding area yang lainnya. Untuk tata laksana atau manajemen dari SIPEM sendiri, bila didapatkan asimptomatis, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu seperti chest X-ray ataupun modalitas pemeriksaan yang lainnya. Lalu bila dikategorikan sebagai kelompok yang berisiko rendah, maka bisa dilakukan observasi berkala dan dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan setelah 6 bulan. Kemudian bila didapatkan dari pemeriksaan lanjutan tersebut masih didapatkan kategori low risk, maka bisa dilakukan pemeriksaan masih tetap bisa dilakukan monitoring berkala dan bisa dilakukan surgical resection secara elektif setelah 12 bulan. Namun bila pada masa observasi 6 bulan itu didapatkan adanya tanda-tanda yang menunjukkan gejala high risk, maka dibutuhkan surgical resection yang lebih dini. Namun bila pasien sejak awal dideteksi terkategorisasi sebagai kelompok yang high risk, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang yang advance sejak kelahiran dan bisa diputuskan untuk segera dilakukan tindakan pembedahan. Untuk pasien yang memiliki gejala atau simptomatis, dia juga bisa dilakukan tindakan pembedahan sesegera mungkin sesuai dengan indikasi dan kondisi klinis dari pasien.
sebagai kesimpulan, untuk SIKEM sendiri merupakan kelainan bawaan pada saluran nafas bawah yang ditandai dengan massa gistik yang non fungsional akibat proliferasi abnormal dari struktur bronkial paru. Diagnosis pada SIKEM ini bisa dilakukan sejak masa-masa kehamilan, yaitu dengan pemeriksaan USG antenatal, kemudian juga dilakukan pemeriksaan lanjutan setelah pasien lahir, yaitu dengan pemeriksaan toraks, CT scan, MRI, dan lain sebagainya. Untuk pembedahan dapat dilakukan setelah ditegakkannya diagnosis baik secara konvensional ataupun dengan VATS. Demikian bacaan yang bisa saya sampaikan. Mohon jawabannya, dokter. Ya, terima kasih. SIPEM ini jarang, tapi ini salah satu penyakit kongenital yang paling sering pada anak, di antara pektus dan yang lain. Jadi kalau saya lihat, kalau saya baca, memang SIPEM ini yang paling banyak kongenital dibandingkan yang lain. Dan SIPEM ini ibarat pohon tumbuh, terus kalau misalkan orang normal tuh dia pohon punya ranting, ranting punya daun, punya buah. Itu adalah tracheobronchial tree kita. Dia tumbuh, trachea, bronkus, bronkus punya alveolus, dan akhirnya berkembang jadi paru-paru. Nah, yang terjadi adalah dia mengalami kegagalan pertumbuhan. Di level mana? Kalau dia di level tracheobronchial, maka dia agenesis. Itu tipe 1, tipe 0. Dia bisa punya tracheobronchial, tapi dia nggak punya ranting. Dia nggak punya cabang-cabang yang ke arah bronkus superior, kayak cabang ke arah medius, cabang itu tipe 1 yang paling sering. Yang kamu sering lihat jangan bulak, itu biasanya tipe 1. Nah, setelah itu dia punya ranting, dapat lobus-lobusnya, tapi di dalam situ alveolusnya dia tidak terbentuk dengan sempurna dan terbentuk beberapa kecil-kecil. Jadi nggak gede-gede, tapi kecil-kecil, karena emang dia kesalahannya di level yang lebih distal lagi. Nah, itu ada antara tipe 2 dan tipe 3. Memang sulit membedakan tipe 2 dengan tipe 3 karena memang sama-sama kecil. Tapi yang paling sering seperti itu. Biasanya kalau misalkan kamu lihat anak kecil lahir di stres, makasih Bu, lahir di stres, terus kamu lihat babygramnya tuh ada gambaran bolong gede gitu, mungkin ini SIKEM. Tipe apa? Kalau dia masih ada paru-paru di satu sisi yang sama, mungkin tipe 1, karena dia jangan bulat. Nanti kamu bisa lihat, tinggal kamu telusuri dari CT scan-nya. Ini yang ke arah bronkus apa, ini yang ke arah bronkus apa. Biasanya satu lobus itu hilang, maka itu adalah tipe 1. Nah, kalau misalkan dia masih ada cabang bronkusnya, dia masih terbentuk tuh parenkim parunya, tapi di dalam parenkim parunya tuh ada lubang-lubangnya, ada bentukan kistiknya. Nah, itu berarti tipe 2 atau tipe 3. Membedakan 2 dan 3 ini susah, karena tapi dikasih clue sama mereka adalah kalau tipe 2 itu biasanya disertai dengan agenesis dari ginjal ya. Nah, jadi ada clue yang lain seperti itu. Ya, misalkan ada agenesis ginjal berarti dia tipe yang 2. Tapi biasanya yang paling sering, paling banyak itu adalah yang jangan bulak yang biasa kamu terima konsulnya di pediatri itu. Terus apakah harus dioperasi? Kalau dia pecah pneumotorak, kau pasang drain. Kan kalau pasang drain, maka tinggal lihat fistulnya kalau dia terus produce, ya berarti dia nggak akan bisa lepas drain. Kalau nggak bisa lepas drain, ya pasien tentu nggak akan bisa pulang. Maka itu adalah indikasi bedah yang harus dikerjakan. Tapi kalau misalkan dia nggak ada fistal, kamu lihat kondisi anaknya. Yang harus kita perhatikan adalah apakah bulak yang akan ada di situ itu akan mengkompresif paru yang lain sehingga akan membuat pertumbuhan paru yang lain jadi tidak baik, atau membuat pasien jadi distres nafas karena bagian paru-paru yang dominan adalah bagian bulanya itu. Dan kamu harus tahu bahwa bula itu akan bertambah besar karena dia dapat udara, tambah gede, akhirnya dia akan menjadi suatu distres. Nah, timing operasinya dikatakan bahwa elektif itu bisa 12 bulan atau 1 tahun. Kenapa? Nunggu anaknya gede. Kau bisa bayangkan dong, usia anak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus kita operasi, sekecil apa dia itu, organnya itu, seberapa gede tangan kita bisa masuk ke situ, seberapa perfect kita bisa mempertahankan kondisi supaya nggak hipotermia. Jadi anak kecil operasi itu pertimbangannya banyak sekali. Sehingga dulu zaman saya sekolah itu ada namanya rule of 10. Tahu kan? 10 kilo, 10 tahun, 10 kilo, 10 minggu, dan segala macamnya itu ya. Jadi kayak gitu-gitu tuh jadi perhatian. Nah, kalau misalkan dia enggak
penting-penting amat atau enggak distress amat atau masih bisa delay sampai dia agak besar. Tapi kalau memang dia terjadi suatu kegawatan dan distress, kamu udah masuk ke drain situ, ya berarti kan harus segera dioperasi. Karena nggak mungkin pasiennya pulang dengan drain. Kalau anak kecil saya menyarankan jangan pulang dengan IPC atau drain, karena tidak akan bisa. Pasien pulang dengan IPC itu kalau misalkan dia kooperatif, dia tahu bahwa ini nggak boleh ketarik, dia tahu ini harus hygiene, nggak boleh sampai kotor. Tapi kalau anak kecil susah, walaupun ada orang tuanya tapi susah, karena kita nggak bisa mengkoordinasikan gerakan atau kooperatif dari si anak. Itu mungkin terkait dari CPAM. Ada yang mau tanya kan? Tanyanya ke Rafif. Secara overall presentasinya masih belum baik. Seorang presenter tuh harus menguasai keadaan, menguasai apa yang mau dibicarakan. Itu yang kamu harus berkali-kali latihan. Nanti kalian tuh akan jadi ahli semua. Kalian semua nanti akan jadi orang hebat yang akan diminta untuk bicara. Nah, mulai dari sekarang kamu latihan bagaimana cara bicara yang orang lain tuh akan bisa mendengarkan kamu dan bisa menangkap apa yang kamu sampaikan. Jadi kamu harus baca dulu semua slide-mu itu. Kamu tahu kalau misalkan slide-nya muncul slide ini, kamu ngomongnya apa gitu. Jadi bukan membaca slide. Itu adalah presentasi yang salah. Kamu udah tahu semua slide-mu. Begitu slide-mu muncul, misalkan slide yang gambar tipe tadi, kamu udah ngomong, nggak usah lagi baca tulisan yang di situ. Kamu udah nyeritain seakan-akan kamu paling tahu. Ya emang iya, memang kamu yang paling tahu harusnya. Karena kita semua mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Jadi presenter itu harusnya seperti itu. Saya ingin kalian selama ada di sini, kan banyak nih bacaan-bacaan. Nah, melatih bagaimana cara berdiri di depannya orang. Kalau misalkan kamu grogi dok, saya dok, ya semua orang akan merasakan hal yang sama. Kamu latihan aja tiap kali kalian ada forest gitu ya, suruh aja orang yang paling grogi itu berdiri depan gitu. Mau presentasi atau enggak, diem aja di situ, terserah. Pokoknya dia di situ aja. Sampai dia udah kehilangan urat malunya, nah baru dia presentasi. Karena memang rasa grogi itu harus dilawan dengan berkali-kali dia tampil di depan. Jadikan dia ketua kelas, jadikan dia ketua, suruh ngurusin segala macam, jadi leader. Maka nanti dengan sendirinya dia akan kehilangan rasa malunya tuh, atau groginya tuh. Oke, kembali lagi ke CPAM. Istilahnya sekarang bukan lagi CPAM ya, tapi CPAM, Pulmonary Airway Malformation. Ada yang tanya? Nggak ada. Udah jago-jago deh. Ayo, ini pertanyaan terpaksa kan? Preoperatifnya, misalkan apakah ada pemeriksaan khusus ataupun dari pasien misalkan harus nunggu berat badannya cukup. Karena kan beberapa pasien yang CPAM nih yang malnutrisi dan karena kan apakah ada target misalkan harus tunggu berat badannya sekian dan preoperatifnya apa aja, apakah perlu BGA, habis itu pemeriksaan paru lainnya gitu. Terus kalau misalkan operatif tadi dibilang ada VATS ya, gimana cara kalau misalkan pasien-pasien bayi di bawah 1 tahun, apakah bisa dipertimbangkan VATS atau kita torakotomi, dan strategi operasinya gimana untuk pembedahannya? Coba kau jawab dulu. Baik, terkait tata laksana pembedahan pada pasien bayi, bila misalnya tadi seperti yang pada skema ini, bila misalnya pasien dikategorikan sebagai kelompok yang high risk, maka bisa dilakukan tindakan surgical sedini mungkin atau sesegera mungkin, yang mana pasti tujuannya untuk menyelamatkan dari si pasien tersebut. Namun kalau misalnya pasien masih bisa masih terkategori sebagai kelompok yang low risk, maka bisa dilakukan pemeriksaan atau monitoring berkala. Setelah 6 bulan dilakukan pemeriksaan ulang terkait pemeriksaan radiologi dan lain sebagainya. Kalau misalnya masih tetap terkategorisasi sebagai kelompok yang low risk, maka diobservasi kembali hingga usia sekitar 12 bulan, baru nanti setelah usia 12 bulan itu bila pasien baru pada usia 12 bulan ke atas bisa dilakukan tindakan
elektif atau pembedahan yang elektif. Namun bila sudah dari awal dia sudah terkategorisasi sebagai kelompok yang high risk, maka bisa dilakukan sedini mungkin untuk pembedahannya tanpa mungkin mempertimbangkan kayak status nutrisi dan lain sebagainya. Terus terkait untuk strategi pembedahan yang fast, terus terang saya masih belum baca sampai sejauh itu, dokter. Mungkin untuk pembedahan yang sering dilakukan pada anak yang sejauh yang saya ketahui mungkin lebih preferable secara torakotomi konvensional, secara konvensional, dokter. Mohon masukan, dokter. Ya, ini kesalahan kalian. Jangan buat suatu batasan untuk belajar. Begitu kamu belajar, kamu cari tuh semuanya sampai kamu bisa tahu semua apa yang ditanyakan teman-temanmu, kamu bisa jawab. Nah, itu berarti kamu udah ya cukup oke lah. Walaupun kita tahu bahwa belajar itu nggak akan pernah ada hentinya. Yang nomor 1, kalau misalkan pasiennya selama ini kita terima SIKEM atau SIPEM, itu bentukannya adalah bula. Dan di situ algoritmanya jelas. Kalau bulanya gede, maka dia akan kompresif. Maka kalau bulanya gede, biasanya operasinya harus disegerakan. Karena dia akan menekan bagian parenkim yang harusnya dia berkembang, tapi tertekan oleh bula yang semakin besar itu. Kalau dia udah seperti itu, maka dia harus dikerjakan. Apakah dia ada demam, apakah dia ya pasti sesak biasanya. Retraksi, tanda-tanda sesak pada anak kan kamu bisa tahu, cuping hidung, retraksi itu muncul semua, anak sering rewel, nangis. Nah, tapi kalau misalkan dia kecil, jadi dia mungkin tipe yang 2 atau yang 3, yang dia lesinya kecil-kecil, mungkin ada bolong-bolong di parunya 1 lobus gitu ya. Terus kalau misalkan dia orang yang baik-baik aja, nah tunggu sampai gedean dikit, 12 bulan atau sampai 2 tahun pun nggak ada masalah selama nggak ada pneumotoraks. Tapi kalau misalkan bula itu terinfeksi, dia menjadi demam, dia menjadi suatu proses yang sudah ke arah infeksi, abses gitu ya, maka ya kamu harus masuk. Sama, indikasinya ada indikasi yang harus early. Kamu kan dikatakan di sini bahwa kalau misalkan dia nggak ada hal-hal yang yang menjadi suatu risk factor, maka ya sudah tunggu aja. Karena paling bagus adalah menunggu berat badannya naik. Nah, pernah saya mendapatkan kasus yang kita coba nunggu tapi berat badan nggak naik-naik. Terus akhirnya kita putuskan bahwa dia nggak bisa naik karena memang dia bolak-balik pneumonia. Pada waktu itu bulanya nggak terlalu gede, tapi dia sering pneumonia. Diobatin, terus dia pulang. Terus saya bilang naikkan berat badan dulu dok, karena berat badannya waktu masih di bawah 10 kilo, saya lupa 5 kilo atau 6 kilo gitu. Naikkan berat badan dulu dok, mungkin dia bisa lebih besar sehingga operasinya akan lebih tidak membuat risiko pasca badannya akan lebih tinggi. Nah, tapi ternyata setelah berusaha DSA-nya atau dokter spesialis anaknya dia nggak bisa naikkan, berat badan. Jadi kalau dia nggak bisa naikkan berat badan, terus bolak-balik dia pneumonia, ya sama kayak indikasinya pada jantung tuh. Begitu dia udah bolak-balik LRTI, maka LTRI apa? Ya. Jadi lupa aku. Pokoknya infeksi paru berulang. Nah, kalau dia udah berulang seperti itu, maka ini sudah indikasi, maka ini sudah menjadi suatu hal yang harus dilakukan suatu korektif. Jadi indikasinya seperti itu. Terus kalau misalkan dia operasi, bagaimana strateginya? Nah, pada anak itu kamu harus tahu bahwa DLT itu terlalu besar. DLT itu ada ukurannya. Ukuran terkecil itu saya lupa. Itu nggak bisa untuk anak yang di bawah 3 tahun atau 4 tahun. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa pakai DLT, kan kalau kamu VATS, parunya harus kolaps. Nggak bisa kalau nggak kolaps. Kalau nggak kolaps maka sulit karena parunya akan ngembang terus. Walaupun kau pakai taruh volumenya dikurangin atau dibikin apno, tapi kan kamu akan terburu-buru dengan waktu. Sehingga paling ideal adalah memang membuat parunya kolaps. Paling ideal dengan double lumen tube DLT. Tapi anak kecil DLT-nya ukurannya nggak sesuai atau nggak ada. Sehingga biasanya kita menggunakan single lumen lalu masuk menggunakan bronchial blocker. Bronchial blocker itu ada di pasaran seharusnya, tapi kita nggak punya. Kita memodifikasinya dengan menggunakan Fogarty catheter. Disesuaikan ukurannya. Jadi dokter anestesinya itu pakai vol, dia lihat, dia memperkirakan lumennya segini ini kira-kira pakai Fogarty nomor berapa. Ya coba-coba memang. Akhirnya dia buka 2 atau 3 Fogarty, dimasukkan situ, dikembangin balonnya, terus dengarkan suara nafasnya apakah masih terdengar apa enggak. Begitu udah enggak terdengar, maka itu baru bisa. Itu bisa menggunakan strategi seperti itu.
Kalau kamu nggak mau repot seperti itu, dan mungkin dokter anestesinya juga angel, ini nggak usah, daripada kayak gitu-gitu mending kamu open aja. Nah kalau open kamu menggunakan single lumen tube itu nggak usah dikolapskan, kamu tinggal masuk, terus kamu tinggal identifikasi dalam kondisi parunya ngembang, minta tidal volume-nya turun. Biasanya kalau tidal volume turun tuh dia tidak akan terjadi suatu desaturasi, masih oke. Kan dia akan turunkan menjadi mungkin batas yang paling minimal untuk tidal volume-nya dia. Nah setelah itu kamu evaluasi, kamu tahu bagian mana yang harus kamu reseksi, pecahin itu bulannya, kempes kan. Begitu dia kempes, parenkim parunya yang sehat akan naik karena dia masih dapat flow. Nah kamu tinggal lihat bagian parenkim paru yang tidak sehat, itu yang kamu resek gitu. Nah udah selesai. Begitu udah selesai, tinggal tes bocor, kembangin parunya, kalau nggak ada masalah